Shalom, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di persekutuan malam puji dan doa online hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Mengawali persekutuan kita pada malam hari ini, saya akan membacakan Mazmur 26 ayat 2, 3, dan 8. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Saya mau mengajak kita semua untuk berdoa secara pribadi. Kita minta Roh Kudus untuk menguji hati kita, melayakkan kita untuk menghampiri tempat kemuliaan Tuhan dalam doa dan pujian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah kami Tuhan, cobalah kami, selidiki hati dan batin kami, sebab mata kami tertuju padamu. Kami ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu bersama hari ini dalam malam puji dan doa secara online. Roh Kudus pimpin persekutuan kami ini, layakkan kami untuk bernyanyi hosana bagi Raja kami yang duduk di tahta. Layakkan kami untuk memuliakan dan mengagungkan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
saya membaca posting tulisan yang cukup menarik yang menceritakan tentang realita keadaan kita selama masa pandemi ini. Secara singkat, tulisan itu mengatakan bahwa kita sedang melalui badai yang sama, namun dalam perahu yang berbeda. Perahu kita bisa kandas, namun perahu orang lain bisa selamat, atau sebaliknya. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mungkin berada dalam perahu yang berbeda, atau mungkin kita melalui badai yang berbeda. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita memiliki Sang pemilik kapal yang sama, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Ketika badai itu datang, Sang pemilik kapal itu memberi jalan keluar kepada kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membacakan Filipi 4 ayat 6 bersama-sama. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, teman-teman, kita memiliki Tuhan yang selalu menopang kita. Tangannya tidak pernah terlambat untuk mengangkat kita. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah
Bapak, Ibu, teman-teman, ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Saya mau mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman di rumah untuk angkat suara, menaikkan pokok-pokok doa ini, dan nanti akan saya tutup doa kita bersama. Pertama, kita akan mendoakan gereja kita. Ada 4 pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama, kita bersyukur untuk HUT GPO ke-44 bulan ini. Kita juga mau berdoa bagi setiap pelayan Tuhan di GPO, berdoa untuk teman-teman pelaut dan Maria Marta, bersyukur untuk kebaktian dan persekutuan yang boleh diadakan walaupun secara online. Mari kita naikkan doa untuk gereja kita. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk komisi anak. Kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang harus mengajar sekolah minggu secara online. Kita berdoa untuk anak-anak yang mengikuti sekolah minggu dari rumah. Kita doakan program baca Alkitab anak-anak sekolah minggu agar kiranya boleh terus berjalan. Dan kita juga akan doakan program Prayer Challenge yang sedang berlangsung untuk guru-guru berdoa setiap hari secara bergantian. Mari kita naikkan pokok-pokok doa ini. Kita mau mendoakan untuk kondisi COVID-19. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama, kita mau mendoakan usaha pemerintah dan warga negara. Dan yang kedua, kita mau mendoakan bagi mereka yang terjangkit COVID-19. Bagi mereka yang berduka atas kepergian orang yang dicintai. Dan bersyukur bagi mereka yang sembuh. Kita mau berdoa juga agar semakin banyak orang yang dapat mengenal Kristus melalui kondisi saat ini. Dan juga kita akan berdoa untuk para pekerja di bidang kesehatan. Mari kita naikkan doa kita.
Kita juga doakan untuk usaha penemuan obat dan vaksin COVID-19. Kita berdoa agar kita bisa lebih mengasihi dan saling menolong dalam kondisi saat ini. Kita juga mau berdoa agar kita lebih berserah pada Tuhan dan tidak khawatir di tengah situasi yang tidak menentu. Dan juga kita akan doakan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat wabah COVID-19. Mari kita naikkan pokok doa kita. Kita juga mau mendoakan untuk saudara kita umat muslim. Yang pertama, agar selama masa Ramadan ini mereka dapat menemukan terang yang sejati dari Tuhan bagi kehidupan mereka. Yang kedua, agar banyak jiwa mencari kebenaran dalam Isa Al-Masih. Yang ketiga, kita doakan agar sepanjang bulan Ramadan ini banyak jiwa mengalami perjumpaan pribadi Tuhan. Dan yang keempat, kita berdoa agar orang percaya semakin rindu untuk memberitakan kabar baik kepada umat muslim di sekitar mereka. Mari kita naikkan pokok doa kita. Sekarang kita doakan untuk negara kita, Indonesia. Kita berdoa untuk usaha pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi darurat COVID-19. Kita juga mau berdoa untuk kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia karena COVID-19. Kita berdoa untuk ketegasan pemerintah dalam pencegahan coronavirus dengan melarang mudik. Dan yang keempat, kita berdoa untuk usaha mengatasi meningkatnya kejahatan cyber selama masa pandemi. Kita juga doakan untuk kelancaran kondisi ibadah, kerja, serta sekolah dari rumah secara umum. Mari kita naikkan pokok doa kita.
Dan yang terakhir, kita juga mau berdoa untuk Singapura dan dunia. Kita berdoa untuk usaha pemerintah-pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Dan kita juga mau berdoa untuk para pekerja migran di dormitori dengan angka infeksi yang cukup tinggi. Mari kita naikkan pokok doa kita. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau sedang bekerja dalam setiap pergumulan kami untuk kebaikan kami. Ajar kami untuk tetap percaya dan memahami rencana Tuhan melalui apa yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Preacher Anton. Kita akan belajar memahami arti duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Be still and know He is God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali mengadakan malam puji dan doa. Kita bersyukur ada kesempatan yang tetap boleh kita miliki untuk menyembah Tuhan, untuk merenungi kasih dan kemurahan Tuhan sampai hari ini, serta juga sebentar lagi ingin untuk mendengarkan firman Tuhan dan nanti menyampaikan pokok-pokok doa kita.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kembali kami naikkan kepada Tuhan kalau pada malam ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk mengadakan malam puji dan doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati dan pikiran kami dibukakan atau dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan supaya mata rohani kami boleh dicelikkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh mengubahkan hati kami Tuhan, mengubahkan hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini untuk dipimpin oleh Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91, ayat 1 sampai 16. Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Merebaknya virus COVID-19 di seluruh dunia sampai hari ini tentu masih terus menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi orang-orang di berbagai penjuru dunia. Ketika jumlah pasien semakin hari semakin bertambah, sampai hari ini data mencatat sudah sekitar 4 juta lebih orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini, dan sekitar 280.000 jiwa sudah meninggal. Maka kita tidak bisa menganggap lagi menganggap pandemi ini menjadi sebagai sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja. Semua orang, termasuk orang-orang Kristen, berusaha untuk menyikapi situasi ini sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing.
Di antara orang Kristen pun terjadi atau terdapat keyakinan yang berbeda-beda. Sebagian orang mengalami ketakutan yang berlebihan, menjadi mungkin seperti paranoid. Tetapi sebagian orang lain kelihatannya tenang. Kelompok yang kelihatannya tenang ini meyakini bahwa wabah dan tulah tidak akan mungkin menimpa orang beriman. Banyak ayat dimunculkan untuk memberi dukungan terhadap hal ini. Dan salah satunya adalah Mazmur 91 yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Bahkan beberapa waktu lalu, salah seorang hamba Tuhan di Singapura ini dengan berani menyatakan bahwa tidak akan mungkin virus ini bisa menghinggapi orang percaya. Nah, kalau kita telusuri dalam perkembangan sejarah, orang-orang Yahudi ternyata sering menggunakan Mazmur 91 ini sebagai penghiburan dan pengharapan mereka tatkala situasi hidup mereka menghadapi penderitaan, tantangan-tantangan, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Bahkan tidak hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang Kristen di sepanjang zaman. Sebagian orang bahkan menjadikan teks ini sebagai mantra maupun bacaan wajib tiap malam, terutama ketika bencana datang menghadang. Beberapa misionaris di mission field, di ladang-ladang misi juga menggunakan ayat ini sebagai ayat favorit mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat Mazmur 91 dan menjadikannya penghiburan di tengah-tengah bahaya yang datang mengganggu atau menghadang kita, kelihatannya sangat wajar. Kalau kita telusuri Mazmur 91 tadi, beragam kata yang berkaitan dengan perlindungan muncul berkali-kali di dalam teks tersebut. Ayat 1 ada kata lindungan. Ada juga kata naungan di dalam ayat 1 itu. Ayat 2 dan ayat 9 ada kata perlindungan. Ayat 2 ada kata pertahanan. Ayat 4 ada kata perisai dan pagar tembok. Ayat 9 ada kata perteduhan. Ayat 16 ada kata keselamatan. Begitu pula ada beberapa kata kerja yang mengarah atau memberikan ide yang sama. Ayat 3 melepaskan. Ayat 4 menudungi. Ayat 11 menjaga. Ayat 12 menatang. Dan ayat 14 meluputkan dan membentengi. Nah, berkaitan dengan virus COVID-19, Mazmur ini kelihatannya menjanjikan bahwa penyakit sampar dan menular tidak akan menakutkan bagi orang beriman. Ayat 5 dan ayat 6 mengatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7 dan 8 kemudian semakin memperkokoh hal ini. Dikatakan di situ, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, pertanyaannya, benarkah, sungguhkah Mazmur ini menjanjikan perlindungan mutlak dari bahaya? Benarkah bahwa orang Kristen tidak mungkin tertular satu wabah, satu virus seperti COVID-19 ini? Kalau kita selidiki dengan lebih teliti, menunjukkan bahwa teks Mazmur 91 ini tidak boleh ditafsirkan seolah-olah
peristiwa buruk sama sekali tidak akan menimpa orang percaya. Nah, yang pertama, Mazmur yang kita baca tadi dituliskan dalam konteks ibadah. Kalau kita baca kitab Mazmur ini, ada sekitar 150 pasal, ada penekanan yang berbeda-beda dari satu kitab Mazmur ke kitab Mazmur yang lain. Ada kitab Mazmur yang menekankan dengan perasaan sukacita. Ada kitab Mazmur yang menekankan perasaan syukur. Ada kitab Mazmur yang mendapatkan keteguhan di dalam Tuhan. Ada kitab Mazmur yang bahkan seperti meratap kepada Tuhan. Dan Mazmur ini yang kita baca ini adalah Mazmur yang kemungkinan besar dilakukan dalam konteks ibadah. Nah, kalau kita perhatikan apa ya kira-kira bukti yang mendukungnya ini dilakukan dalam konteks ibadah, Mazmur ini menggunakan kata ganti orang yang berlainan. Dalam ayat 1 dan 2, misalnya, pemazmur berbicara tentang, di situ dituliskan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Lalu dalam ayat 3-13, pemazmur menggunakan sapaan engkau. Lalu dalam ayat 14-16 menampilkan Allah sebagai pembicara. Jadi kalau kita lihat tadi dikatakan di ayat 14-16 itu misalnya ada beberapa kata-kata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ku di situ adalah Allah, maka aku akan meluputkannya, dan seterusnya. Nah, ayat 14-16 itu menampilkan Allah sebagai pembicara. Nah, perbedaan kata ganti ini diyakini oleh banyak penaksir sebagai satu indikasi yang menunjukkan bahwa Mazmur ini digunakan dalam konteks ibadah. Ada beberapa literatur yang mengatakan Mazmur 91 ini sebetulnya masih ada linknya atau kelanjutannya dengan Mazmur 90. Nah, Mazmur 90 kemungkinan besar dituliskan oleh Musa. Beberapa literatur Yahudi mengatakan Mazmur 91 ini ada juga kemungkinannya dituliskan oleh Musa. Dari mana link itu? Di dalam ayat 16 mengatakan hal itu, bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Mazmur 90 specifically menceritakan tentang bagaimana hidup atau umur seseorang. Dan inilah kemungkinannya Mazmur 91 ini masih ada hubungannya dengan Mazmur 90 tersebut. Nah, kalau kita hubungkan bahwa Mazmur ini disampaikan atau dilakukan dalam konteks ibadah, maka ini adalah seperti percakapan, ya berganti-gantian antara seorang imam dengan orang-orang yang datang pada ibadah itu, kemungkinan raja-raja dan pengikutnya. Jadi kalau imam itu mungkin Musa dalam hal ini, yang mungkin dilakukan dalam konteks hal seperti itu. Ya. Nah, jika benar demikian, semua janji dalam Mazmur 91 ini hanya berlaku secara umum bagi umat Allah. Keadaan spesifik masing-masing orang mungkin akan berbeda. Allah mungkin memiliki rencana yang tertentu bagi setiap individu. Walaupun demikian, secara umum Mazmur ini dapat dijadikan penghiburan, penguatan di tengah-tengah ketakutan. Nah, itu yang pertama, bahwa Mazmur ini digunakan dalam situasi atau konteks ibadah. Nah, yang kedua, kita perlu melihat jenis bahaya seperti apa yang dimaksudkan. Semua bahaya yang dimaksudkan atau yang disebutkan di dalam Mazmur tadi, kita bisa lihat misalnya ayat 5, peperangan, ayat 6, penyakit, ayat 10, malapetaka dan tulah. Sebaiknya dipahami sebagai hukuman dari Allah kepada orang-orang fasik. Dugaan ini diperkuat atau didukung oleh secara eksplisit seperti tertulis dalam ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Selain itu, penggunaan istilah jerat
dan jerat penangkap burung pada ayat yang ketiga, dan tulah pada ayat yang ke-10, mengarah kepada maksud jahat daripada orang-orang fasik yang mencoba mencederai orang-orang percaya. Namun, Allah meresponi itu dengan hukuman. Nah, dalam situasi seperti ini kita bisa meyakinkan diri kita bahwa semua upaya jahat itu tidak akan berhasil. Kalaupun ada upaya-upaya jahat itu yang berhasil, hal itu justru akan menghasilkan atau mengerjakan kebaikan bagi kita. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara dalam Kejadian 50 ayat 20 ketika Yusuf merefleksikan hidupnya, terutama dalam kaitannya dengan saudara-saudaranya. Pada waktu itu, saudara-saudaranya ketakutan bahwa Yusuf akan mengusir mereka setelah bapak mereka, Yakub, meninggal. Tapi Yusuf dengan jelas mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pada akhirnya, penderitaan, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh Yusuf itu membawanya pada keadaan yang baik ketika dia menjadi salah satu penguasa di Mesir. Jika maksud pemazmur memang seperti ini, maka Mazmur 91 tidak boleh diterapkan secara mutlak dalam konteks penyebaran virus COVID-19 ini. Tidak ada tanda-tanda bahwa wabah COVID-19 ini atau virus COVID-19 ini merupakan hukuman Allah bagi orang fasik. Ini adalah persoalan seperti yang virus-virus lainnya juga, yang terus dan tetap tersebar sampai hari ini. Siapa saja bisa terpapar. Kalau kita perhatikan, beberapa pasien corona atau banyak pasien virus COVID-19 ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pada faktanya, salah satu klaster yang paling pertama sekali terjangkiti di Singapura ini adalah klaster satu gereja, klaster orang-orang percaya. Saya bahkan pernah mendapat satu WhatsApp yang memuat list down para hamba Tuhan yang sudah meninggal akibat COVID-19 ini. Jadi ini semua membuktikan bahwa orang-orang percaya pun tidak kebal terhadap penyakit ini, tidak kebal terhadap virus ini. Semua bisa terpapar. Nah, hal yang ketiga yang perlu kita ketahui juga adalah dalam kita mengerti jenis sastra dari Mazmur 91 ini. Nah, di dalam Alkitab ya, ada berbagai-bagai jenis sastra yang kita bisa lihat. Misalnya Paulus menuliskan kitab-kitab 13 surat gitu. Jadi itu adalah surat. Juga kita bisa melihat ada kitab-kitab yang berbentuk wisdom seperti Amsal yang memberikan banyak nasihat, petunjuk-petunjuk dalam menghadapi hidup. Dan Mazmur ini adalah salah satu jenis juga gitu. Jadi dia banyak disampaikan dalam bentuk puisi. Nah, di dalam bentuk puisi ini ada yang namanya makna literal dan makna metafor. Makna metafor ini bukan makna yang sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang bisa diumpamakan sebagai satu bukan menggambarkan arti sebenarnya. Misalnya ada perkataan, belahlah dadaku, di dalamnya ada kamu. Jadi itu bukan ingin mengatakan mengartikan arti yang sebenarnya gitu. Belahlah dada seseorang dan di dalamnya ada gambar orang lain, bukan gitu. Tapi itu untuk mengartikan bahwa bagaimana dia sangat mungkin menyayangi, mengasihi seseorang tersebut gitu. Nah, kita tidak akan bisa membaca buku sejarah layaknya seperti membaca sebuah puisi. Begitu pula sebaliknya, kita tidak bisa membaca buku puisi seperti kita membaca buku sejarah. Masing-masing jenis karya sastra ini memiliki karakteristik dan cara menafsirkannya sendiri-sendiri. Nah, demikian juga dengan Mazmur 91 ini. Beberapa teks, beberapa bagian di dalam
ayat 1 sampai 16 tadi itu menggambarkan hal-hal yang metafor dan ada ungkapan-ungkapan yang figuratif. Contohnya bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Dituliskan di situ, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, bagian ini tidak boleh kita artikan secara literal, secara hurufiah, secara harafiah, atau secara arti sebenarnya. Ya. Kalau kita artikan itu dengan arti yang sebenarnya, tentu akan sangat konyol dan memalukan. Karena itu, konyol dan memalukan kalau ada orang Kristen yang secara gegabah melangkahi dan menginjak binatang-binatang buas tersebut sambil berharap dia akan baik-baik saja. Gitu. Jadi teks ini adalah satu contoh yang menunjukkan ini tidak boleh kita terjemahkan atau tafsirkan secara makna literalnya, secara arti sebenarnya. Gitu. Karena kalau ini ditafsirkan secara sebenarnya akan sangat runyam pengertiannya, gitu ya. Ada orang yang ya dengan sembrono dia menginjak singa, menginjak ular gitu. Ya, jadi ini bukan satu hal yang bisa ditafsirkan dengan sebenarnya. Nah, yang keempat, cakupan atau scope dari penerima janji ini. Kepada siapa sebetulnya janji ini diberikan? Ya. Semua janji di dalam Mazmur ini bersifat conditional, ya, atau ada syarat. Janji-janji ini tidak berlaku kepada semua orang atau kepada siapa saja. Dalam Mazmur ayatnya yang pertama tadi kita lihat orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dikatakan seperti itu. Bahwa di sini dikatakan bahwa kebaikan Allah hanya ditujukan kepada mereka yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dari referensi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani di mana ini dituliskan, kata duduk ini berasal dari kata yashab, yang lebih tepat sebetulnya diartikan dengan berdiam, atau kalau bahasa Inggris mereka menerjemahkannya dengan kata dwell. Saya tidak terlalu mengerti kenapa LAI memutuskan untuk menggunakan kata duduk di sini. Jadi sebetulnya ini ingin mengatakan bukan sekedar duduk, tapi juga dia memang tinggal di sana. Ya. Nah, lalu terjemahan bermalam di sini menyiratkan atau menggambarkan suatu waktu untuk beristirahat atau ketenangan setelah bepergian jauh, gitu ya, bermalam. Nah, dengan kata lain, kalau kita artikan kata-kata di sini, orang yang berdiam dan bermalam di dalam Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanannya. Dalam ayat 2 tadi dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, apa yang dikatakan di dalam ayat 1 dan 2 ini diulangi lagi di dalam ayat 9. Nah, Bapak Ibu Saudara sedikit menjelaskan secara struktur Mazmur 91 ini. Ayat 1 dan 8 itu menggambarkan trust in God, gitu ya. Jadi apa yang kita bisa percaya dari Tuhan. Dan ayat 9 sampai 16 ini adalah janji yang Tuhan berikan itu. Nah, ayat 1 dan 2 ini, metafora ini diulangi lagi dalam ayat 9. Kata-kata perlindungan itu. Jadi, janji ini, sekali lagi, hanya berlaku bagi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya dan perteduhannya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau gitu apa maksudnya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan
dan perteduhan. Inilah yang dijelaskan pemazmur di dalam ayat 14 sampai 15. Ayat 14-15 mengatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Berlindung dan berteduh kepada Tuhan berarti memiliki relasi personal yang intim dengannya. Memiliki relasi yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Keintiman ini diungkapkan melalui frasa hatinya melekat kepadaku. Ya, kalau kita memikirkan kayak seperti lem gitu ya, melekat. Begitu jugalah digambarkan seperti di sini. Melekat. Kata Ibrani di balik terjemahan ini bisa berarti mengasihi atau menempel pada sesuatu. Beberapa tafsir atau terjemahan lain yang saya baca, misalnya English Standard Version mengatakan, He holds fast to me in love. Lalu Revised Standard Version mengatakan, He cleaves to me in love. Ungkapan lain yang menggambarkan keintiman tersebut adalah mengenal namaku. Kata kerja mengenal di sini tentu saja bukan sekedar tahu, tetapi benar-benar dekat. Istilah nama di sini pun bukan sekedar sebutan atau panggilan saja. Nama di sini berbicara tentang pribadi. Dengan kata lain, mengenal nama berarti mengenal secara dekat. Mari kita refleksikan hidup kita sedikit ke belakang. Apakah kita sudah menjadi orang-orang percaya yang melekat pada Tuhan, menempel pada Tuhan dalam berbagai aspek hidup kita? Atau apakah kita malah justru pada hidup kita hari ini sudah sangat jauh dari Tuhan? Menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan perteduhan juga berarti menyandarkan diri pada Allah melalui doa. Ayat 15 tadi mengatakan hal tersebut. Yang mendapatkan janji Tuhan adalah mereka yang berseru kepadaku. Mereka berseru doa itu lahir dari kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan. Di samping itu doa ini muncul dari iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, dari hati yang berani berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pada malam MPD, pada hari ini, ketika kita menaikkan doa-doa kita, adakah itu lahir dari suatu relasi yang dekat dengan Tuhan? Adakah itu lahir dari kesadaran kita akan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan? Adakah itu lahir dari pengetahuan kita, dari keyakinan kita, bahwa hanya Allah saja yang dapat melindungi dan menolong kita dalam situasi yang sulit? Nah, hal yang kelima, bagaimana Tuhan Yesus melihat Mazmur ini? Kalau kita mengingat pada momen pencobaan di padang gurun, iblis mengutip salah satu ayat dari Mazmur ini, yaitu ayat 11 dan ayat 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis senang sekali memelintir apa yang tertulis di dalam Alkitab.
Dia akan sangat senang ketika manusia pun salah mengerti apa yang dituliskan oleh Alkitab. Yang dikutip tentu saja yang berisi janji ilahi bahwa Tuhan akan menyuruh para malaikat untuk menopang orang benar sehingga kakinya tidak akan terantuk. Matius 4 ayat 6. Nah, bukankah Yesus orang yang benar? Bukankah para malaikat pasti akan datang menatang dia? Lalu apakah Yesus akhirnya benar-benar melompat dari hubungan tersebut, hubungan bait Allah tersebut? Jawabannya kita ketahui bersama, tidak. Tuhan Yesus memahami bahwa teks ini tidak boleh ditafsirkan dan dimengerti, diterapkan secara sembarangan. Menggunakan ayat ini secara sembrono berarti mencobai Tuhan. Matius 4 ayat 7 mengatakan hal tersebut. Nah, janji Allah, janji yang Tuhan sampaikan, harus kita cermati atau harus kita mengerti sesuai dengan konteksnya. Gitu. Jangan dipelintir jadi tidak sesuai konteks. Jadi ini misalnya, kalau saya berjanji ke anak saya, ayo kita pergi ke satu tempat, ke taman misalnya hari Sabtu. Dan kami pergi hari Sabtu. Nah, kalau hari Rabu kemudian dia berkata, "Pak, kan janjinya pergi ke taman, mau pergi ke taman." Gitu. Dia bilangnya hari Rabu. Nah, itu kan sudah out of context, betul. Nah, itu yang digunakan oleh iblis. Dia mengambil ini out of context dan menggunakannya untuk memanipulasi Yesus. Dan itu juga yang sering terjadi dengan kehidupan manusia. Kalau kita pada hari ini adalah orang-orang yang salah memaknai janji Allah ini secara konteks, kita akan menjadi sangat menyedihkan. Kalau kita kemudian berpikir, kan katanya bahwa Tuhan akan menolong setiap orang percaya yang akan meluputkan pencobaan dari orang percaya. Tidak. Ya. Jadi mari kita juga menjadi orang-orang percaya yang tidak tertipu oleh penyelewengan ajaran. Kadang-kadang iblis bekerja melalui berbagai macam cara. Dan kita sebagai orang percaya perlu waspada terhadap jebakan-jebakan tersebut dalam hidup kita. Nah, dengan memahami poin-poin tersebut tadi, kita tidak perlu kaget, atau kita tidak akan kaget kalau kita melihat pada hari ini orang-orang yang sungguh-sungguh beriman ternyata bisa kena wabah, bisa kena bencana. Janji-janji dalam Mazmur 91 ini memang berlaku umum. Tuhan pasti memiliki rencana yang lebih baik bagi orang tersebut. Sikap Yesus ketika dicobai oleh iblis dengan menggunakan ayat ini memberikan pencerahan penting untuk memandang janji-janji ilahi ini dengan benar. Dari perspektifnya Tuhan Yesus, yang terpenting adalah bukan perlindungan bagi diri sendiri, melainkan penggenapan rencana Bapaknya, penggenapan rencana Allah. Untuk apa dia selamat? Untuk apa dia memperoleh perlindungan tapi dia gagal memenuhi penggenapan rencana Allah? Jika Allah memandang bahwa kematian seseorang lebih memuliakan dia, untuk apa dia memberi kelepasan daripada kematian? Namun jika kelepasan memang memberi manfaat, lebih bermanfaat bagi penggenapan rencananya, Allah pasti akan campur tangan. Intinya, baik hidup, baik mati, semua untuk kepentingan Allah. Mana yang lebih memuliakan Allah, itulah seharusnya yang kita jadikan pilihan. Nah, pemahaman seperti ini sekaligus juga menghindarkan kita dari gaya hidup yang sembrono, yang sembarangan, yang asal-asalan. Semua upaya untuk menghindarkan diri dari pandemi virus ini harus kita juga lakukan dan taati bersama. Banyak anjuran yang diberikan untuk mencuci tangan dengan benar, lalu menjaga pola makan yang sehat, beristirahat dengan cukup, rajin berolahraga dan menghindari kerumunan orang, tidak stres. Kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjadi penyebar atau perantara virus ini. Menghindari aktivitas yang membuat kita juga tidak terpapar dari virus ini. Sama seperti Kristus yang tidak mau sembarangan menerapkan janji-janji Allah di dalam Mazmur 91 ini,
Kiranya demikianlah kita juga pada hari ini. Bagian kita adalah menjaga diri sebaik mungkin sambil terus mendekat kepada Allah. Jika sesuatu yang buruk terjadi, sampai kita mungkin ditulari oleh virus ini, mungkin itu berarti bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada sekedar perlindungan. Allah sedang merencanakan kita, menyertakan kita di dalam rencananya. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah COVID. Christ over virus and infectional disease. Kristus di atas segala virus dan infeksi yang ada di dunia ini. Sungguh benar adanya. Mazmur yang kita baca ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bukan sekedar melindungi kita dari bahaya, tapi Tuhan adalah Tuhan juga yang membawa kita keluar dari kesulitan, dari bahaya, dari penyakit, dari situasi yang sulit dalam hidup kita. Dalam Mazmur 91 ayat 4 tadi dituliskan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ada image burung di sini. Ketika dikatakan kepaknya, menudungi. Ketika induk burung, ketika mereka menghadapi panas, hal yang dilakukan adalah hal yang dia melindungi anak-anaknya. Ketika mereka menghadapi hujan, dia juga menyediakan badannya supaya anak-anaknya tidak menjadi basah dan kemudian tidak menjadi sakit. Ketika ada predator yang datang mau memangsa, mengancam kehidupan mereka, sang induk pun menyediakan dirinya untuk bahkan dimakan oleh predator tersebut. Ia menjadi pengganti dari anak-anaknya, supaya anak-anaknya tetap selamat. Bukankah Kristus melakukan hal yang seperti itu juga? Dia adalah substitute kita. Dia menggantikan kita atas dosa-dosa kita. Baru beberapa waktu yang lalu kita memperingati Paskah. Kristus mati dan bangkit. Dia mengalahkan maut itu supaya kita tetap memiliki pengharapan dalam hidup kita. Kematian Kristus di kayu salib menjadi pengganti dari apa yang seharusnya kita terima. Apa yang seharusnya Bapak, Ibu, dan saya layak terima atas dosa-dosa kita. Kita tidak jadi dihukum atas dosa-dosa kita. Bahkan setiap orang yang percaya mengalami keselamatan dari Tuhan. Apalagi dengan virus ini, kita diingatkan, bahkan yang lebih besar pun sudah Tuhan lakukan. Yang lebih luar biasa sekalipun sudah Tuhan lakukan. Apalagi daripada melindungi kita dari sekedar melindungi kita terhadap virus ini. Kita dijaga Tuhan atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita percaya kepadanya, belajar mempercayainya, bahwa Tuhan selalu melindungi kita, selalu menyertai kita di dalam segala perjalanan hidup kita. Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami kembali boleh diteguhkan, diyakinkan kembali oleh firman Tuhan bahwa
Engkau berkuasa atas apapun di dunia ini, Tuhan. Pada hari ini kami mungkin menghadapi ketakutan, kecemasan, dan berbagai rasa ketidakpastian akibat penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi biarlah Tuhan, firman ini mengatakan bahwa Engkau melindungi kami. Engkau melindungi kami yang mau dekat kepadamu, yang mau intim bergaul dengan Tuhan, yang mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan, firman ini juga mengingatkan di mana diri kami dengan Tuhan selama ini, Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu dalam hidup kami adalah anak-anak Tuhan yang jauh daripadamu, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami untuk kembali kepada Tuhan, untuk memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Kalau kami selama ini sudah hidup dalam dosa, hidup tidak mau peduli terhadap apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami, biarlah hari ini kami diingatkan untuk datang menyesal dan bertobat kepada Tuhan, untuk mau memulai hidup kami yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam lindungan Tuhan, berjalan dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memimpin kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin masa ini adalah masa yang sulit buat kita semua. Namun ketika kita melihat ke belakang, kita bisa menyaksikan berkat-berkat Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan dunia ini. Dan biarlah kita bernyanyi terus bahagia. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib dan kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara, termasuk juga pada masa pandemi ini.
Kiranya firman yang disampaikan malam ini kembali menguatkan kita dalam melewati situasi saat ini. Kita akan akhiri persekutuan malam puji dan doa ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Preacher Anton. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup malam puji dan doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh menyelesaikan atau mengadakan malam puji dan doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang kembali boleh meneguhkan dan menguatkan kami pada malam hari ini. Tuhan, biarlah hidup kami terus boleh diubahkan dari hari ke hari. Hari demi hari kami semakin ditransformasikan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan di dalam berbagai aspek hidup kami. Kami semakin didewasakan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan melalui berbagai aspek hidup kami. Tidak hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang menyulitkan, bahkan mungkin penderitaan hidup kami. Kami semakin diingatkan, semakin ditolong untuk mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk MPD pada malam hari ini, dan marilah kita terima berkat yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada umat-Nya, orang percaya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.